صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير البرية نظر إلي خير البرية نظر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani keberkahan dalam hidup kita, kenyamanan, kegembiraan dan kebahagiaan selalu menyeliputi kita. Kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di alam kubur dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Guru siapa tuh? Nah, duduk sini silahkan kawane Guru Aryansah. Guru kawane. Nah. Minggu kemarin ada yang pokok dua hal. Para arif billah itu menjadikan zikir itu tomaan, makanan hidangan mereka. Jadi kalau mereka sudah menjadikan zikir itu makanan, maka indah sekali seperti kita. Kalau tidak makan apa rasanya? Lapar perut kita kan. Nah, kalau kita sudah biasa berzikir kepada Allah, apapun gaya dan teknik zikirnya, yang penting berzikir, menyukai berzikir, dan bila tidak berzikir merasa seperti kita tidak makan. Nah, kayak Pak, rasanya kalau tidak makan jam 2 siang belum makan juga, betukangan masih nasik, tapi belum makan. Apa, Bib? Bisa jatuh, Bib lah. Nah, seperti itu maksudnya. Ketika kita sudah merasa diri kita merasa perlu, merasa butuh, bahkan sampai terkejut kita apabila satu waktu kita lupa dengan Allah, kita ingin berzikir, berarti kita sudah menjadikan zikir itu bagaikan seperti makanan hidangan bagi kita. Nah, kalau kita menilai kita masing-masing kelak, nah aku ini sudah, zikir ini sudah jadi makananku atau tidak, begitu maksud saya. Orang-orang yang seperti itulah yang disebut di dalam hadis Nabi, paskuruni, dalam hadis Nabi, ana jalisun man zakarani. Aku duduk bersama orang-orang yang mengingatku. Maksud duduknya Allah di sini bukan pengertian kita manusiawi, tapi duduk di sini kebersamaan, terlingkah orang sekarang nih, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita tersambung dengan Allah, pancaran Allah, nur Allah terus menyesak pada diri kita. Makin lama makin berat, makin besar, akhirnya tidak ada lagi yang terlihat pada diri kita kecuali nur Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, ya gulam, wahai anak-anakku, kata Syekh, ilmuka yunadika ana hujjatun alaika. Wahai anak-anakku, kata Syekh, ilmu yang engkau pelajari selama ini, apa saja di dalam pembelajaran agama, sebenarnya selalu dia memanggilmu. Jadi ilmu agama itu selalu memanggil kita. Inti dari ilmu agama itu apa? Zikrullah. Itu kan? Inti dari zikrullah musyahadah. Nah, itu kan kalau diringkas. Inti dari ilmu agama itu apa sih? Mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah tidak ada dampak negatifnya kecuali positif. Anak kecilkah, orang dewasakah, apalagi orang tua. Kenapa? Segala akhlak-akhlak buruk pada dirinya akan hilang sirna. Jadi asalnya pandai berzikir. Kenapa? Karena ketika dia sudah mengingat Allah, sering mengingat Allah, dia memperhatikan dirinya saja lagi. Memperhatikan diri, tidak lagi mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak mencari-cari lagi kira-kira ini. Tidak ada lagi spekulasi seperti itu. Karena keadaan seperti itu membuang energinya. Pagi hari dia bekerja, turun, di hatinya tetap ada kalimat Allah, hudur, namanya zikir hudur. Jadi menghadirkan hati itu selalu adanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kupak tentang masalah nanti di surah Asrar,
Upana hubungannya dengan musyahadah, hubungannya dengan zikir yang kita lakukan hari ini. Insya Allah mudah sampai ke sana. Karena itu ilmumu tentang inti ajaran agamamu untuk mengingat Allah selalu memanggilmu. Jadi kalau kita belajar ilmu seperti ini terus menerus sering belajar ini pasti memanggil kita meskipun dia lupa dengan Allah. Coba aja nanti hari-hari coba-coba lupa dengan Allah nanti dia memanggil. Lupakah dengan Allah? Masih aja kita lupa. Kenapa jadi kamu lupa dengan Allah? Memanggil lagi dia. Ingat pesan-pesan apa yang zikir itu, kalau kamu lupa dengan Allah, jauh dengan Allah, maka api neraka yang akan merebutmu. Karena orang yang Allah berpaling dari dirinya atau Allah yang dibiarkannya tanpa bimbingan Allah, itu nerakalah yang akan mengambilnya, api neraka yang akan merebutnya. Jadi ini yang penting di dalam masalah ini. Karena ilmu itu, ujar Syekh, seperti dia berkata, ana hujjatul laka atau alaika, aku ini hujahmu. Jadi kita punya ilmu itu, ilmu itu kan pengetahuan tentang Allah, ma'rifatullah namanya, ya kan? Pengetahuan tentang agama berarti pengetahuan tentang masalah-masalah apa yang seharusnya kita lakukan dalam beragama. Dia menjadi hujah di sini maksudnya alasan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya begini, kita beragama duduk-duduk di bawah pohon asik memandang sambil berjualan, misalnya jualan tidak payu misalnya kan, duduk kita merenung. Ilmu memanggil kita, andai bisa kata ilmu, waktu santai-santai ini sambil mengingat Allah, Pak. Nah, akhirnya kita mengingat Allah. Daripada kita memikir-mikir, kenapa tidak lakulah jualanku nih? Kenapa jadi tidak laku kah? Ujung-ujungnya tetap tidak laku kan? Iyalah. Daripada kita menyumpah-nyumpah, buat apa? Membuang energi. Lebih baik kita mengingat Allah. Karena Allah kita ingat, Allah bersama kita. Allah tahu tentang keadaan kita, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita setimpal dengan kemampuan kita. Nah, inilah rezeki yang menjadi nikmat bagi kita. Jadi rezeki itu bisa tidak nikmat apabila rezeki itu diberikan Allah tidak melewati ukuran kemampuan kita. Iyalah, itu mengakibatkan rezeki ketika orang itu mulai kaya atau punya uang makin banyak, dia makin jauh dengan Allah. Berarti rezekinya itu melampaui dari kapasitas kemampuan dia memelihara rezeki. Kita ini kan berubah. Coba kalau tidak percaya ke pasar, kalau membawa uang 10.000 aja kira-kira banyak lah yang dilihat di pasar? Enggak lagi. Tapi kalau uang sudah sampai 1 juta di kentong, di saku ada 1 juta, kira-kira kayak Pak, wow, tawar-tawar terus baju orang, macam-macamnya ditawar. Sampai ada cewek gen melihat kawannya dikawin ini aja. Ya kalau lah. Nah, ada orang diskusi tentang poligami. Poligami diskusi. Poligami tahu kan lah. Beristri lebih dari satu. Bermadu. Kalau teorinya ini jar, kalau dalam agama ini jar. Itu kan habis-habis waktu aja toh. Kawinnya tidak juga. Ya lah. Kawinnya tidak bibe. Yang ujung-ujungnya nang kawin yang diam-diam di pojok sana ini. Sekali ditanya istrinya 3 orang, nah babar. Diam-diam aja. Karena hidup ini sebenarnya kenyataan, bukan teori. Makanya kemarin saya mengajarkan alam itu ada alam jasad, ada alam khayali, ketiga alam ruh, ya gitu kan. Nah, alam jasad itu kan sifatnya ya yang lapar tuh. Pina lapar parot. Langsung tuh otomatis bergerak tubuh. Kalau ada pas bakso lewat, bakso sini singgah aja. Ya lah, pas uangnya ada juga, apa uang akan ada, wah, meringis saja kesakitannya lah. Yalah, Marit. Itu namanya jasad. Melihat cewek, hanya pina bungas nih aja, cantik. Itu jasad tuh.
nafsu. Wah, nafsu. Makanya kambing, sapi itu kan tahu makan iya. Itu nafsunya. Karena istirahat, duduknya. Bila suruhnya oleh petani bekerja lagi di sawah, bekerja lagi keliling-keliling, suruh petani makan itu alam jasad. Jadi kalau ingin melihat alam jasad, yang paling persis sekali adalah alam hewani atau kebiasaan hewan. Coba lihat kucing tuh, bila pindah guring-guringnya kanyang parta. Ya lah, bila sudah keliling-keliling, ya atau bisa lapar atau hendak mencari bini, mencari istri. Nah, antara dua aja tuh, itu disebut dengan alam hewani. Kita jasad ini sama dengan alam hewani. Dari situlah ada syariat, ya kan? Diturunkan Allah syariat. Syariat itu membimbing kita supaya kita tidak seperti hewan, tetap di alam hewani tapi tidak menjadi hewan. Masuk kita di alam hayal. Yalah, sebagian manusia masuk di alam hayal. Alam hayalnya apa? Alam ilmu. Alam hayal itu bagus. Orang banyak menghayal itu bagus. Cuma asal yang dihayal yang benar lah. Jangan menghayal yang tidak mungkin. Andaikan aku jadi Superman, mana bisa? Lebih baik jadi Superman tuh kurang bagus. Masalahnya celana dalam dikeluarkan. Ya kalau ada bagus itu kan tapi kalau menghayal ini macam-macam. Ada yang menghayal tanpa buku. Tanpa buku menghayal. Andaikan inilah, andaikan aku rumahku di sini, bagaimana kalau di sini, itu menghayal. Mungkin mengandung ilmu, mungkin tidak. Ada dua lagi, orang membaca kitab, membaca buku, membaca kitab Al-Quran, membaca hadis, itu masuk alam hayal sebenarnya. Dalam hadis, wa'at bi'isayata hasanata tamhuha, ya, misalnya dibaca, apa ini? Ikutilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan sekarang yang kamu lakukan. Artinya keburukan yang dulu kita ikuti dengan sekarang, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan sekarang untuk menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Nah, itu alam hayal namanya. Nah, karena tidak berguru, berbahaya juga. Apa yang terjadi? Berarti kita tidak perlu mengucap istighfar, ya astagfirullahaladzim, karena cukup dengan berbuat kebaikan akan menghilangkan keburukan. Nah, ini juga berbahaya juga alam hayal ini bila tanpa bimbingan. Satu kitab di dalam An-Nawadir, ya, saya mengisahkan. Nah, bagus sekali cerita itu ada, ya, supaya menjadi ibroh bagi kita di dalam hidup ini. Ibroh itu pengajaran, ya, pengajaran dalam hidup kita, bagaimana supaya kita memahami keadaan tertentu, ya. Nah, ini contoh orang yang tidak punya guru, tidak belajar memakai sanad, tidak ada panduan, dia memikirkan sendiri. Ya, pada akhirnya bisa aja, tapi banyak kerugian yang akan dilewatinya. Bahasa lain tuh begini, ada kipas angin rusak, karena tidak tahu ilmunya, baiki sendiri. Ini makin hancur, makin berantakan, iyalah. Nah, kayak itu tuh. Nah, tapi memang akhirnya baik jopang pipa. Habis itu apa? Ke tangan bengkel atau ke tangan orang tahu, akhirnya ganti semua Anda di dalamnya. Baik kayaknya. Tapi berapa kerugian yang terjadi. Nah, itu maksudnya kisah. Anna abidan. Nah, ada seorang abid, seorang ahli ibadah. Dokala pisolah. Dia pun mengerjakan sholat. Nah, dia kerjakan sholat. Ini Imam Qalyubi, ya, dari Imam Qalyubi, kisah Imam Qalyubi. Palamma wasala ila qaulihi, sampailah dia pada ayat iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami menyembah. Kayak itu kalau surah Fatihah. Kalau dalam Majid Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi tidak sah kalau tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Surah Fatihah itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Nyatakan tuh, jadi sembahyang, kalau kita sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim itu wajib kita baca karena dia termasuk ayat dari surah Fatihah. Kalau imamnya ada juga imam,
Alhamdulillahirabbil alamin arrahman yang tanpa bismillah. Nah, kita harus nambah itu bismillahirrahmanirrahim. Yalah, kalau ada imam kayak itu cuma kau cari imam nang pakai bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk sembahyang, kemudian si hamba ini mengucap kepada Tuhannya, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu artinya kepadamulah kami menyembah. Baban lahu annahu abid hakikah. Dia penuh perasaan sampai menerjemahkan makna iyyaka na'budu itu dalam hatinya. Panu dia pisirrihi kajabat. Tiba-tiba di sirnya, nah ini sir, artinya setiap manusia itu punya sir. Sir itu perasaan, sir itu ada pada diri kita selain hati, ada sir. Sir itu lebih dalam daripada hati. Jadi di dalamnya hati itu ada sir. Nah, di dalam sir itu ada ucapan yang bisa dimengertinya. Sir itu kita masing-masing yang mengerti. Kalimatnya apa? Kajabat, dusta kamu menyembah Tuhanmu. Kamu itu belum lagi menyembah Tuhanmu. Kamu itu belum lagi mengabdi kepada Tuhanmu. Karena si abid ini tidak tahu, tapi perasaannya itu timbul karena dia suka beribadah, bagus kan? Tapi dia tidak berilmu. Innama ta'budul khalqi, ujar nang disir tuh. Selama ini kamu itu hanya menyembah makhluk, bukan menyembah Tuhanmu. Wah, iyalah dalam hidupnya aku nih sudah terus akan sholat. Wa tazala aninas, akhirnya dia dengan keadaan seperti itu bimbang hatinya, akhirnya dia ingin fokus menyembah Allah. Akibatnya dia apa? Melakukan perilakunya akhirnya wa tazalan nas, meninggalkan manusia. Nah, bapak aja orang ini baujlah menyendiri, baujlah tanpa ilmu bahaya. Nah, tanpa ilmunya belum cukup lagi bahaya ujlah nih, meninggalkan manusia. Nah, subhanallah. Palaman taha ila iyyaka na'budu nudiya kazabat imana ta'budu jaujatuka patalaka imra'atahu. Kemudian dia sholat lagi si abid nih. Waktu sholat belakangan beberapa waktu kemudian ketika dia sholat membaca iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu aku menyembah atau kepadamu kami menyembah. Tiba-tiba di sirnya berkata, innama ta'budu jaujataka. Selama ini yang kau sembah adalah istrimu, bukan Tuhanmu. Buktinya kamu hatimu selalu condong kepada istrimu. Wah, kayak itu sir ada bucap, atau bahasa kita di sini hatilah gitu kan. Akhirnya bimbang dia. Habis bimbang, lalu dia berakhirnya apa? Patalaka imroh atau akhirnya diceraikan istrinya. Nah, saya itu membaiki kipas anginnya lah. Karena tidak tahu kipas angin, akhirnya Pak, bongkar taruh ya lah, rusak semuanya. Nah, akhirnya kendaraan tuh rusak semua. Nah, akhirnya ini sampai istri diceraikannya. Hah? Istrinya enggak ada salah dicerai. Apa kabar? Hah? Kenapa tidak ada istri? Bingung juga kalinya. Mana istri lajar? Ya kata aku punya istri lajar. Nah, ini summa syarafis salah. Kemudian di hari yang waktu yang lain sudah diceraikannya istrinya. Ketika dia dalam sembahyang mengucap iyyaka na'budu nudiya kazabat imana ta'budu malaka patasaddaqa bijamihi. Kemudian di hatinya berkata lagi, ada di dalam sirnya, kamu selama ini menyembah Tuhanmu itu belum benar lagi. Selama ini engkau masih menyembah harta bendamu. Pikiranmu selalu kepada harta benda. Wah, terkejut lagi dia karena dia ingin tulus ikhlas kepada Allah. Akhirnya Pak, seluruh hartanya disedekahkannya. No, habis harta di rumah sudah, bini sudah ditalaknya, cerainya, masya Allah. Kemudian terus dia beribadah. Falamma wasala ila iyyaka na'budu nudiya kazabat innama ta'budu siyabaka patasaddaqa biha. Kemudian dia beribadah, kemudian ada lagi sirnya. Berkata, selama ini engkau menyembah pakaianmu, baju-bajumu. Buktinya baju-bajumu selalu baju-baju yang baik-baik, hanya untuk dunia saja. Akhirnya apa yang terjadi? Disedekahkannya lah semua bajunya, kecuali baju yang bisa dipakainya. Subhanallah. Nah, habis sudah. Kayak Habib. Palamma wasala ila iyyaka na'budu. Pada waktu yang lain dia beribadah lagi. Ini bertahun-tahun akhirnya kan kejadian nih.
tidak dipahami, tidak disadarinya bertahun-tahun. Ini bukan sekedar sehari 2 hari. Dia anna sadaqta fa anta minal abidin, hakikat. Setelah dia beribadah dalam keadaan miskin, papa, tidak ada apa-apa lagi dalam dirinya, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, melakukan sholat, akhirnya sirnya berkata, engkau saat ini sudah menjadi orang-orang yang benar, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujung-ujungnya apa tuh? Ujung-ujungnya adalah hatimu tidak tercemar oleh segala hal ahwal agyar kehidupan dunia ini, kecuali fokus kepada Allah. Itu kalau hasilnya setahun 2 tahun sampai puluhan tahun nih, menghilangkan segala harta benda, istri dicerai, ujung-ujungnya dapat apa? Ujung-ujungnya dapat apa, Bib? Kesimpulan bahwa selama ini engkau sudah benar beribadah, yaitu hatimu tidak terpaut lagi dengan hal-hal yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kisah ini mengisahkan apa? Inti masalah ini apa? Sebenarnya tidak perlu harus menceraikan istri. Iyalah, bapak menceraikan istri. Sebenarnya tidak perlu harus mensedekahkan semua harta benda, sampai baju, celana disedekahkan. Untung ada baju lagi, Bipe. Baju sebuting lagi, satu lagi baju. Iyalah, habis-habisan kalau toh. Sampai ujlah dari kehidupan dunia. Ya, ujlah itu artinya ke hutan, kemana misalnya, diam, ditinggalkan sembunyian. Perlukah seperti itu? Nah, kita kembali kepada Syekh Abdul Qadir. Tidak perlu seperti itu. Yang diperlukan adalah mengatur hatimu untuk selalu mengingat Allah, meskipun dunia tetap dikerjakan sambil jualan tadi tuh, mengingat Allah. Tidak harus jualannya dibuang. Wah, makan apa? Kabar tongot bini di rumah. Ya Allah. Nah, karena salah informasi. Ulun terus akan. Karena anak berkisah ulun jadinya gitu terus. Ilam takmal bi, sia-sialah ilmu itu. Nah, ini kan ilmu yang dikisahkan itu oleh Syekh Imam Qayyubi itu ilmu bagi kita. Jangan sampai kita melakukan sendiri tanpa ilmu itu menjagamu supaya kamu tidak rugi. Hanya urusan untuk mengatur hati, kamu harus menghilangkan urusan-urusan duniamu. Sampai-sampai mungkin tidak bekerja lagi, yang sudah bekerja, ampi bekerja. Kenapa? Untuk apa? Untuk beribadat saja kepada Allah. Jangan sampai seperti itu nah, maksud sidin. Wa hujjata laka in amilta, jika engkau melakukan satu alasan itu harus berdasarkan ilmu, dan dari situlah engkau bisa mengamalkan dari sesuatu itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahtipul ilmu bil amali. Ilmu itu selalu memberitahu untuk supaya kita beramal, ya Nabi. Fa inna azabahu wa illa irtahala. Bila ilmu itu tidak kita amalkan, nih misalnya ilmu zikir nih, mengingat Allah nih, tidak kita amalkan lagi, kita biarkan sudah, kita hilangkan nih, maka irtahala, dia akan terbang, dia akan lari dari dirimu. Lari, ya kan? Banyaklah kita sekolah pesantren bagus sudah, iyalah guru lah. Mbah itu habis pesantren asik bekerja, ya lah, habis sekolah pesantren, habis bekerja, belakangan urusan dunia aja lagi, zikir tidak lagi di rumah, kitab-kitab tidak lagi dibacai, tidak lagi dimutalaah, diulang-ulang. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang ilmunya, lupa sudah. Nah, bahasa lainnya apa, Beb? Tidak ingat lagi, ya Habib. Tidak ingat lagi apa-apa. Sama Paloy di bioskop, kasihkan nonton bioskop, tertidur guru bioskop nang malam kan, nang jam 9 toh, tidur, bangun
Soalnya kan tidak ada lagi orang di kanan kiri sudah. Baik. Bangun. Jam berapa ini? Nah, namanya bioskop itu kan tertutup lah, Bib. Nggak ada tahu siapa-siapa. Cari ya di telepon. Teleponnya ada kan nomor telepon bioskop nih. Halo, assalamualaikum, jar Paloy ya. Sudah buka kah bioskop Paloy? Nggak, belum membuka lagi Pak aja orang nih. Oh iya kah aja. Lihat jam 8 dari telepon pulang nih. Kantor bioskop nih. Telepon nih pulang. Sudah buka kah telepon? Belum Pak, baru jam 8 nanti buka Pak, jam 2 nanti. Wah, ya Paloy. Jam 2 los panane maka belum makan udah bisa keluar dari bioskop. Udah bawa tidur aja pulang, bawa tidur. Sampai 3 jam kemudian jam 11 telepon pulang. Halo. Ya, ada apa Pak? Ya. Sudah buka kah bioskop? Belum buka Pak, nanti jam 2 buka. Bapak ini kenapa jadi bertanya terus buka? Jadi jar Paloy ulun tak urung di dalam bioskop. Tak urung bipai. Diam di bioskop. Oh, Jakarta tadi jar sebentar mau ngomong bicara terkurung di dalam bioskop kami bukai. Gara-gara tertidur. Tidak tahu dengan ilmunya disangka Paloy tidur di bioskop lawan tidur di rumah tuh sama aja. Iyalah. Ternyata beda. Di bioskop atau tidur, orang bulikan sampai jamnya orang hilangan, nggak ada lagi. Iyalah. Nah, ini gambaran orang yang tidak tahu tentang ilmu, berbahaya sekali. Tetapi juga orang yang berilmu pun masih punya bahaya. Bahayanya ialah ketika dia tidak mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Subhanallah. Tartahalu barakatihi, maka terbanglah berkah ilmu itu. Oh, ilmu itu ada berkah, betul, ilmu itu ada berkah. Ilmu zikrullah, mengingat Allah, itu memberi kebahagiaan kepada kita. Kalau ilmu itu zikir kepada Allah itu tidak kita lakukan di hati, niscaya hati kita akan gelisah, gundah gulana. Tidak ada seorang sekalipun berilmu dia, jika dia meninggalkan zikrullah, pasti dia tidak bahagia. Kenapa? Karena asma Allah, nama Allah itu memancarkan kebahagiaan, surur, kegembiraan di hati kita. Itulah nanti melahirkan zikir yang disebut dengan zikir nafsi, zikir diri. Jadi kita sering berzikir itu mengakibatkan nanti timbulnya zikir nafsi. Nanti kita pelajari tentang zikir nafsi itu apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin lebih kurangnya kita akhiri kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir pada hari ini. Pertama, jangan sampai kita meninggalkan ilmu yang kita pelajari, terkhusus ilmu dari segala ilmu. Tiang dari segala ilmu di dalam agama kita adalah zikrullah. 2, jadilah kita ahli, orang yang mengingat Allah. Kita pelajari teknik-teknik ingat kepada Allah itu. Syekh mengajarkan ada 7 macam zikrullah, teknik zikrullah. Itu penting kita pelajari supaya genaplah hidup kita ini. Tidak ada gerak tubuh kita kecuali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mengerti betul kita, supaya nyatulah kita dengan zikrullah, seolah-olah seperti perkataan Allah bersama kita, atau yang disebut orang ma'iyah. Ma'iyah itu Allah selalu bersama Allah, ma'allah, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nasib